Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Siswa Saputra, peserta Latsar Angkatan 32 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2021. Di sini saya akan mewawancarai pejabat publik di instansi saya. Sebagai narasumber, di sini telah hadir Ibu Kustiarti MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Teman 3 Mojolaban, Sukoharjo. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah baik, sehat sehingga bisa berkarya di SD Demaan 3 dengan selamat. Ya, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya di sini. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait implementasi nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, atau biasa yang disingkat dengan ANEKA di instansi yang Ibu pimpin. Kemudian, apa saja yang menjadi hambatan, tantangan maupun resikonya? Saya mohon penjelasan. Baik Mas, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai nilai dasar PNS ANEKA yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, serta komitmen mutu dan anti korupsi. Dari satu persatu nanti saya jelaskan ya Mas. Ya Bu. Untuk akuntabilitas di sini sebagai pertanggungjawaban atas kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidik, baik itu operator, penjaga, dan pustakawan. Dari satu persatu tugas dari kepala sekolah itu sebetulnya sangat berat, tapi ini saya cuplikkan saja antara lain ya Mas ya. Iya Bu, silahkan. Di sini tugas kepala sekolah itu yang inti itu sebagai manajerial, kewirausahaan, supervisor itu yang inti itu semacam itu. Selain itu tugas yang utama lagi adalah mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Itu harus itu Mas. Serta memberi pengawasan serta evaluasi. Itu dari tugas kepala sekolah. Antara lain itu, tapi masih banyak lagi. Untuk tugas guru. Tugas guru di sini yang pertama jelas itu melaksanakan pembelajaran, pembimbingan terhadap siswa. Kedua, menilai hasil pembelajaran. Yang ketiga, membimbing dan melatih peserta didik. Kemudian melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan beban guru, itu antara lain dari tugas guru. Sedangkan untuk tugas operator di sini juga sangat penting itu masuk otaknya dari SD, yaitu mengaplikasi Dapodik. Antara lain itu menginstal, input data, update data, dan memastikan data itu apa sudah sinkron atau belum, itu adalah tugas dari operator Mas di situ. Kemudian melakukan verifikasi, validasi, baik itu pendidik maupun tenaga pendidik, peserta didik di SD Demaan 3. Itu masih banyak lagi Mas, itu cuplikan hanya itu saja dulu. Untuk penjaga sekolah itu tugasnya juga berat. Yang pertama adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, itu jelas. Kemudian memelihara dan menjaga barang milik sekolah itu harus. Mengawasi dan menjaga lahan parkir agar aman dan sebagainya. Kemudian untuk pustakawati itu juga mempunyai tugas yang sangat membantu pada kepala sekolah, yaitu merencanakan pengadaan buku, pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, dan masih banyak lagi, pokoknya itu tugas dari pustakawan. Jadi ada pegawai sekolah itu yang melanggar aturan atau kurang disiplin, itu pastinya ada sanksi di situ Mas. Jadi tidak semua karyawan itu tertib, itu ya tidak. Kemudian tugas dari kepala sekolah itu ya membimbing, memperbaiki kinerjanya, semuanya itu untuk
kepentingan daripada tenaga-tenaga pendidik yang ada di SD Demaan 3. Itu Mas. Oh ya begitu Bu. Oh, kemudian berarti tadi yang ada pegawai sekolah yang melanggar aturan itu tadi termasuk sebagai tantangan maupun hambatan ya Bu di sini. Iya. Kemudian untuk nasionalisme di SD ini bagaimana pelaksanaannya? Untuk nasionalisme di sini di SD Demaan 3 itu antara lain tidak membeda-bedakan rekan kerja walaupun asalnya berbeda. Selalu mesti ada musyawarah untuk mufakat, itu harus pasti di situ. Sedangkan untuk pakaian seragam itu juga semua harus tertib. Ada salah satu hari-hari tertentu mewujudkan rasa cinta tanah air, yaitu bangga terhadap produk dalam negeri sendiri. Adapun hambatannya dari nasionalisme itu masing-masing guru dan PTK itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Nah, itu kan kita harus bisa menyatukan dari karakter itu, mengetahui watak dari masing-masing PTK kita harus tahu. Dan risikonya itu jika kita itu mau dikritik, mau diberi masukan, itu mesti tidak akan terjadi hal yang negatif Mas. Itu. Oh iya Bu. Kemudian untuk apa yang terakhir ya, tantangannya ya. Tantangannya itu ya kadang itu ada namanya bersama setiap hari itu ya ada konflik kecil. Ya itu caranya ya kita harus menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa membedakan satu sama yang lain. Demikian Mas. Oh iya betul Bu. Jadi konflik sekecil apapun itu harus segera diselesaikan secara kekeluargaan begitu Bu. Ya kemudian agar bekerjanya itu nyaman. Kemudian untuk nilai dasar yang ketiga itu etika publik, bagaimana Bu? Ya baiklah, untuk etika publik di sini masuk ke dalam pembiasaan perilaku keseharian. Jadi di dalam SD Negeri Demaan 3 itu kita sudah membiasakan setiap pagi itu saling ketemu, itu saling bertegur sapa, berpapasan dengan rekan, teman, itu semacam itu. Kemudian bisa berjabat tangan, memberi salam, dan semacam itu namanya pembiasaan perilaku keseharian terhadap pegawai di SD Demaan 3. Mengingat tentang tugas dan kewajiban dalam pekerjaan itu, kita juga harus saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat setiap orang Mas. Oh iya. Baiklah Bu, oh iya terkadang saya itu mendengar beberapa wali murid ada yang kurang puas dengan kebijakan sekolah. Hal ini tentunya pasti dari penjelasan Ibu tadi berkaitan dengan hambatan dalam etika publik. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Ya, biasanya itu namanya orang banyak itu mesti ada ketidakpahaman atau saling kurang penjelasan, dan bagaimana itu sebuah kebijakan pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Apalagi menyangkut masyarakat banyak di sini Mas. Karena murid ya lebih dari 100, orang tua lebih dari 100, itu ya karakternya berbeda-beda. Ya kita harus menanggapi dengan kepala dingin tentunya, tanpa amarah, dan selalu menggunakan bahasa yang sopan dalam menyampaikan, supaya tidak akan terjadi amarah dan emosi dari mereka. Solusinya itu kita ajak musyawarah bersama. Syukur kita itu punya komite kita gunakan, kita hadirkan di sekolah, kita musyawarah bersama antara warga sekolah, komite, dan masyarakat supaya semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik. Oh begitu ya Bu. Kemudian lanjut ya Bu untuk nilai dasar yang keempat, yaitu komitmen mutu. Nah di sini silakan Ibu jelaskan komitmen mutu yang ada di SD Negeri Demaan 3. Ya, untuk komitmen mutu meningkatkan kegiatan mengajar
terhadap guru. Kemudian juga meningkatkan kinerja kepala sekolah yang untuk penyelenggaraan pendidikan, membimbing guru, tenaga pendidik dengan cara mensupervisi. Kemudian ada guru itu yang misalnya kurang IT, itu bisa minta bantuan kepada teman yang ahli dalam bidang IT. Untuk masa pandemi semacam ini, kita harus menggunakan sistem daring, jadi kita saling bekerja sama, begitu Mas. Oh iya, jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, mutu pendidikan di SD Negeri Demaan 3 tetap harus dijaga ya Bu. Ya. Kemudian nilai dasar ASN yang terakhir yaitu anti korupsi, bagaimana Bu? Iya, untuk di SD Demaan 3 itu mengenai anti korupsi, insya Allah tidak akan terjadi karena dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu membutuhkan biaya. Lah biaya itu berasal dari BOS. Kami sudah membentuk bendahara BOS untuk pengelola keuangan. Jadi segala pemasukan, pengeluaran dan sebagainya itu sudah menurut aturan dari dinas. Itu yang mengelola adalah bendahara SD Demaan 3. Untuk penerapan nilai anti korupsi di sini kita memberikan secara personal dari wali murid, ya itu untuk tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi semua dari BOS itu. Ya Bu, baiklah penjelasan demi penjelasan yang Ibu sampaikan tadi sudah banyak menjawab pertanyaan dari saya tentang implementasi dan atau penerapan 5 nilai dasar PNS yang disingkat aneka tadi di SD Demaan 3. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Ya Mas, sama-sama. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada kekurangan atau kesalahan. Baik Bu, baiklah saya cukupkan kegiatan wawancara kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.